maksud globalisasi. Jadi, kalau ini sebagai pengantar aja ya, selain definisi yang disebutkan di sini, itu ternyata masih ada banyak lainnya definisi dari globalisasi. Yang pertama, yang sering dirujuk, itu adalah menurut Iya, jadi yang paling sering dirujuk ini definisi globalnya aja itu bisa dibaca di halaman 8.3 yaitu menurut Malcolm Watters yang beranggapan bahwa globalisasi ini adalah proses sosial yang mengakibatkan batasan geografis dalam aspek sosial budaya menjadi kurang penting yang terwujud di dalam kesadaran orang gitu. Jadi di sini bisa diketahui ya bahwa globalisasi ini adalah proses sosial gitu. Jadi membutuhkan banyak orang gitu, banyak perangkat gitu. Nggak bisa globalisasi cuma terjadi sendiri aja. Yang pertama ada proses sosial ya. Kemudian mengakibatkan batasan geografis dalam aspek sosial budaya menjadi tidak atau kurang penting gitu. Jadi maksudnya kayak gini, kita sekarang ada di Taiwan gitu. Padahal kita adalah orang Indonesia. Tapi jarak yang terpisah sejauh ini antara Indonesia dan Taiwan itu menjadi tidak penting karena adanya internet seperti itu. Jadi kita bisa melihat tayangan TV-TV di Indonesia melalui mengakses website mivo.tv misalnya, atau kita bisa nonton siaran ulangnya Net TV, Net TV, TV yang baru itu di internet, di YouTube kayak gitu. Nah, dengan kita melakukan hal seperti itu dan dengan usaha para pemilik TV yang mengupload hasil-hasil tayangannya seperti itu, maka itulah yang disebut dengan globalisasi gitu. Meskipun toh kita terpisah jarak yang jauh nih, misalnya kalau misalnya ada yang pacaran LDR juga, yang satunya di Indonesia, satunya di sini, tapi masih bisa terhubung dengan entah itu telekomunikasi internet atau telepon. Nah, itulah yang disebut dengan globalisasi. Jadi jarak itu sekarang udah nggak penting lagi, karena meskipun kita terpisah jauh, tapi masih bisa berhubungan, masih bisa keep in touch satu sama lain. Nah, itu dia yang dinamakan globalisasi menurut Malcolm. Gitu. Oke, kalau pendapat yang lain ini ternyata dari Mbak Nani, perpanjangan ekspansi imperialisme terhadap negara berkembang dan miskin. Ya itu bisa jadi nanti itu kita pelajari bahwa ada yang berpendapat bahwa globalisasi itu merupakan imperialisme. Kalau menurut Mbak Tasripa, pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sebuah sistem ekonomi global itu juga Mbak Putri Salju sebuah proses sosial yang mengakibatkan batasan, ya itu tadi yang barusan saya jelaskan ya. Oke, nah dari proses modernisasi juga itu merupakan globalisasi yang disebutkan sama mbak-mbak semuanya dengan yang ada di buku ini itu nggak salah. Memang globalisasi ini multitafsir gitu, jadi beda uh, beda akar disiplin ilmunya itu bisa menginterpretasi globalisasi secara berbeda. Nah, ini ada pakar namanya J.S. Osgood pada tahun 2002 dia menyimpulkan bahwa pengertian globalisasi atau definisi globalisasi itu ternyata telah terkotak-kotakkan menjadi 5. Minimal ada 5 anggapan besar tentang globalisasi yang sudah dikemukakan oleh beberapa pakar gitu.
Yang pertama, bahwa globalisasi itu merupakan internasionalisasi, gitu. Nah, jadi hmm, sesuai dengan arti katanya, bahwa di sini ada kata internasional, jadi yang dinamakan globalisasi ini pasti ada proses transaksi antar bangsa atau antar negara, antar benua, antar regional dan lain sebagainya. Dan ini terjadi secara internasional gitu, secara global. Global di sini diartikan sebagai internasional gitu. Contohnya misalnya kayak gini, film Ring yang ada di Jepang, film horor itu yang terkenal banget yang ada Sadako itu. Nah, itu kan asal mulanya dari Jepang. Itu kan mengambil dari budaya dari Jepang gitu, bahwa mereka ada kepercayaan setannya itu, hantunya itu seperti itu. Gitu, seremnya itu seperti itu. Kalau misalnya di Indonesia kan ada tuh misalnya ada misalnya kuntilanak atau genderuwo itu kan terkenalnya di Indonesia tapi di negara lain enggak. Tapi di Jepang itu ada sadako seperti itu. Nah, saya bisa tahu gimana caranya karena saya lihat TV, karena saya nonton filmnya, karena filmnya itu tersebar ke Indonesia, bahkan ke Amerika juga, yang sama Hollywood kemudian di remake atau dibuat ulang versi Hollywoodnya, yaitu menjadi The Ring, gitu. Nah, itulah yang dinamakan globalisasi dari perspektif internasionalisasi, gitu. Nah, yang lainnya yaitu tentang perdagangan ini misalnya apa ini namanya ada koran New York Times gitu, New York Times itu dia terus habis itu bisa dijual di negara manapun. Kemudian ada di Indonesia New York Times bisa dijual. Kemudian dia bisa dijual juga di negara Singapura dan di negara Asia lainnya. Padahal New York Times itu awalnya asalnya dari New York, bukan dari benua Asia gitu. Nah, seperti itu yang disebut dengan globalisasi sebagai internasionalisasi. Di sini disebutkan bahwa semakin besar volume perdagangan dan investasi modal, maka ekonomi antar negara itu bakal semakin terintegrasi menuju ekonomi global gitu. Jadi di sini ditekankan adanya kerjasama antara berbagai negara. Ini misalnya nih ada pencukur rambut misalnya ya, ambillah satu kata perdagangan pencukur rambut. Bisa jadi itu siletnya dibuat di Indonesia. Kemudian packagingnya atau kemasannya dilakukan di Malaysia, tapi dijualnya ke seluruh dunia. Dan idenya berasal dari Jepang misalnya. Nah, seperti itu. Semakin besar itu tadi volume perdagangannya, semakin besar juga nanti negara-negara itu bakal terintegrasi atau terhubung satu sama lain gitu, atau menjadi satu bagian itu tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah globalisasi sebagai liberalisasi. Liberalisasi ini erat kaitannya dengan freedom atau kebebasan gitu. Jadi maknanya di sini adalah sebagai kebebasan ya, nggak ada hambatan-hambatan atau otoritas dari negara, dari pemerintah seperti itu. Nah, di dalam pengertian ini berarti globalisasi ini dipandang sebagai sebuah proses yang menghapuskan berbagai hambatan yang dibuat oleh pemerintah terhadap mobilitas antar negara untuk menciptakan sebuah ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa batas gitu. Jadi kalau misalnya dulu pemerintah itu membatasi bahwa misalnya mungkin ya, ini sebagai satu contoh aja, saya ngarang sendiri nih, ekspor misalnya untuk ekspor kopi gitu misalnya maksimal hanya 1000 kilogram satu hari misalnya kayak gitu, itu adalah kebijakan dari pemerintah. Tapi karena ada globalisasi dan semakin banyaknya permintaan kopi ke dunia-dunia luar, ke maksudnya negara-negara lain,